psychological well-being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teori psychological well-being. Teori psychological well-being dikembangkan oleh Reeve pada tahun 1989. Psychological well-being adalah tingkat kemampuan individu dalam menerima dirinya apa adanya, membentuk hubungan yang sangat hangat dengan orang lain, mandiri terhadap tekanan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta merealisasikan potensi dirinya secara kontinu. Psychological well-being merujuk pada perasaan seseorang mengenai aktivitas hidup sehari-hari, segala aktivitas yang dilakukan oleh individu yang berlangsung setiap hari, di mana dalam proses tersebut kemungkinan mengalami fluktuasi pikiran dan perasaan yang dimulai dari kondisi mental negatif sampai pada kondisi mental positif. Misalnya dari trauma sampai penerimaan hidup dinamakan psychological well-being. Hasil riset yang ditemukan: 1. Tingkat psychological well-being pada remaja di Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta. Hasil riset sebanyak 70% atau 21 remaja panti memiliki tingkat psychological well-being yang tinggi. Sebanyak 26,7% atau sebanyak 8 orang memiliki tingkat psychological well-being dalam kategori sedang. Lalu sebanyak 3,3% atau 1 orang memiliki tingkat psychological well-being dalam kategori rendah. Lalu riset yang kedua adalah psychological well-being pada dewasa awal yang mengalami riwayat perceraian orang tua di masa remajanya. Hal ini menggambarkan kehidupan dinamis partisipan dalam pencapaian kondisi psychological well-being yang positif. Kedua partisipan merasakan emosi negatif saat perceraian orang tuanya yang menyebabkan mereka kehilangan rasa sakit dengan mengejar kebahagiaan hedonik, hingga akhirnya menerima, memaknai, dan memaksimalkan potensinya dalam menjalani kehidupan yang mengarah kepada pandangan yang eudaimonik. Reeve pada tahun 1995 menyatakan bahwa terdapat 6 dimensi yang membentuk psychological well-being, yakni penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Yang pertama, penerimaan diri. Dimensi ini berkaitan pada opini positif seseorang yang ia miliki mengenai dirinya sendiri. Hal ini tidak mengacu pada kenarsisan dan dangkalnya self-esteem, melainkan mengacu pada konstruksi self-regard yang terdiri dari aspek positif dan juga aspek negatif seseorang tersebut. Itu menurut Reeve and Singer tahun 2003. Penerimaan diri dibangun dengan self-assessment yang jujur. Orang menyadari kegagalan pribadinya dan keterbatasan, tapi memiliki cinta untuk menerima dan mengakui dirinya sebagai dia. Yang kedua, hubungan positif dengan orang lain. Dimensi ini meliputi perasaan tabah dalam menghadapi berbagai sifat manusia. Kebahagiaan yang didapat dari menjalin relasi dan keinginan untuk menyenangkan manusia berasal dari hubungan dekat dengan orang lain, keintiman, dan cinta. Menurut Reeve and Singer tahun 2003. Yang ketiga ada otonomi, yaitu mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengatur kehidupannya sendiri dan mengejar apa yang ia yakini dan percaya. Pada teori aktualisasi diri, orang yang melakukan aktualisasi digambarkan sebagai orang yang mampu mandiri dan tidak terpengaruh terhadap enkulturasi. Dimensi selanjutnya adalah penguasaan lingkungan atau environmental mastery. Contohnya tuh kayak cara individu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya pasca setelah terjadinya masalah yang besar dalam hidupnya, dan di sana dia bisa mengambil hal yang positif dalam masalah tersebut. Individu bisa memanfaatkan peluang yang ada, seperti saat ada potensi di suatu bidang ia akan mengembangkannya. Selain itu, jika tidak ada perkembangan dalam yang ia bangun, maka dia bisa mengakhirinya dan mencari cara lain untuk mencari peluang yang ada. Selanjutnya ada dimensi tujuan hidup. Itu tuh seperti individu memiliki cita-cita dan rencana dalam hidupnya. Dengan mempunyai rencana hidup dan individu mampu terarah dalam hidupnya, beberapa tujuan tersebut dalam hidupnya terpenuhi. Selanjutnya adalah dimensi pertumbuhan diri. Contohnya seperti individu menyukai
tantangan yang berat. Kemudian individu tersebut menjelaskan bahwa ke orang-orang dia menyukai hal-hal yang baru dan suka mencoba hal-hal yang baru. Kemudian individu tersebut menjalankan tantangan tersebut dengan sepenuh hati dan tidak berpikiran untuk mundur. Kemudian si individu tersebut berpikir bahwa dirinya sudah bertumbuh dewasa karena individu tersebut menjalankan tantangan tersebut, tidak berpikir untuk mundur dan menjalankannya dengan baik. Tips and trick. Yang pertama, mengingat peristiwa kehidupan yang positif. Yang kedua, menuliskan masa depan agar bisa menjadi acuan hidup. Yang ketiga, meluangkan waktu di ruangan hijau atau keluar untuk mencari udara segar. Yang keempat, memaafkan. Yang kelima, menemukan dan mengembangkan passion. Yang keenam, tertawa. Yang ketujuh, berhubungan positif dengan orang lain dan di sekitarnya.